Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan majlis ilmu kami pagi ini setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Jadi ilmu kami pagi ini setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami. Jadikan majlis ilmu kami pagi ini setiap kebersamaannya melembutkan hati kami, menenangkan perasaan kami. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika pagi ini ada yang sedang susah, tunjukkan jalan keluar terbaiknya ya Allah. Jika pagi ini ada yang sedang punya hajat, kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, tambahkan hikmah ke dalam hati kami. Jadikan hidup kami makin baik setelah kami taklim pagi ini. Ya Allah, seperti ini Engkau kumpulkan kami di dunia, maka seperti inilah nanti Engkau kumpulkan kami di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sama-sama kita baca ya, ahil sekali teteh sekali. Allahumma
barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Bunda Teteh, saya mau tanya, yang di sini hidupnya mau tidak tambah bahagia? Yang keras mau atau tidak? Mau nggak yang di sini hidupnya tambah tenang? Mau? Hidupnya tambah lapang? Mau? Hidupnya tambah senang? Mau? Coba yang mau hatinya tambah tenang, angkat tangan, katakan saya. Ulang atunya menikih yang mengacung teh gitu tah. Siapa yang hidupnya mau tambah tenang? Oke. Siapa yang hidupnya mau tambah lapang? Siapa yang mau tambah bahagia? Siapa yang lagi punya masalah ingin ditunjukin jalan keluarnya? Mau? Baik. Ahilman nitipin satu amalan aja. Apa namanya? Kalau hidup mau tenang, kalau hidup mau bahagia, kalau hidup mau dikasih jalan keluar, jangan tinggalkan sholat. Tuh 2, 3, sholat. Setuju? Betul? Kenapa Ahilman? Tolong catat ya. Setidaknya ada 5. Ada berapa? Ada 5 yang akan dihasilkan oleh seseorang yang menjaga sholat. Yang pertama, sholat itu sumber ketenangan. Ahilman lihat ini wajah hampir sama kelihatannya. Kelihatan wajah banyak masalah. Jangan tersinggung kalau disebut banyak masalah, karena manusia ini tempatnya apa? Tempatnya masalah, betul? Kalau Bunda mau dikasih ketenangan dalam hidup, temukan ketenangan itu dalam sholat. Ada yang nanya begini, kenapa ya? Aku teh udah zikir, udah doa, udah sholat, tapi kok masalahnya masih ada terus, masih datang terus? Jawabannya, doa, zikir, sholat itu seperti payung. Seperti apa? Payung itu tidak bisa memberhentikan hujan, tapi payung bisa melindungi tubuhmu agar tidak terkena air hujan. Betul apa betul? Begitulah doa, zikir, dan sholat. Boleh jadi doamu tidak lantas membuat masalah hilang, tapi dengan doa membuat hatimu akan tenang ketika dilanda dengan masalah. Maka Bunda jangan pernah bilang begini, nah hanya aku teh udah sholat tahajud jam sebaraha, jam 8 pagi, duha eta mah tu nya. Tapi kok masalah teh masih ada terus? Masalah mah mual hilang, karena selama hidup pasti akan ada masalah. Betul apa betul? Tapi dengan sholat, seberat apapun masalah itu akan terasa tenang. Ada yang bilang gini, gimana ya caranya agar hidup nggak ada masalah? Apa jawaban saya? Jangan hidup. Betul nggak? Sok, Bunda, coba urutkan. Mohon punten ya, coba urutkan. Hidup mah nggak akan pernah berhenti dari masalah, betul? Waktu Bunda sekolah, ada masalah tidak? Apa masalahnya? Pengen cepat lulus, betul? Habis lulus pengen kuliah. Setelah kuliah masih ada masalah?
Apa masalahnya? Pengen cepet kerja, betul? Setelah kerja masih ada masalah? Pengen apa? Pengen nikah, izin Allah ketemu jodohnya nikah. Setelah nikah masih ada masalah? Ketika nikah masalah tambah dikit tambah banyak? Kok kayaknya perasaan hati banget ini? Iya kan? Punten, 2 tahun pertama, 4 tahun pertama, 5 tahun pertama, 10 tahun pertama menikah, ujiannya ada atau tidak? Masalahnya ada tidak? Awal nikah pengen punya anak, betul? Setelah punya anak, masalah selesai? Masih ada masalah? Anak kecil ada masalah? Anak dewasa ada masalah? Anak nikah kita punya menantu ada masalah? It's a life. Catat tuh. It's a life. Apa itu? Itu hidup. Makanya Bunda sayang, perjalanan itu jadi indah kalau di jalan tuh ada lika-likunya. Betul apa enggak? Ada naik turunnya. Betul apa betul? Kalau Bunda jalan ke satu tempat lurus aja, enak apa enggak? Enggak. Makanya mohon maaf, rumah tangga yang Bunda hari ini jalani ada masalah atau tidak? Wajar. Rumah tangga itu ada masalah, wajar. Namanya juga rumah tangga, betul? Kalau nggak ada masalah namanya rumah makan. Maka Bunda terima itu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar kita bisa tenang ketika dilanda dengan masalah? Jawabannya adalah sholat. Apa jawabannya? Bunda lagi gelisah, temukanlah jawaban itu dalam sholat. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hatimu akan menjadi tenang. Dan kumpulan zikir terbaik ada dalam sholat. Jadi kalau Bunda mau dikumpulkan itu semua lantunan zikir, maka yang paling utama, paling berharga, paling ada, semuanya berkumpul dalam apa? Sholat. Mau tenang hatinya? Jaga sholat. Jaga sholat. Karena disitulah Bunda sedang dipeluk sama Allah. Bunda lagi diusap-usap sama Allah. Bunda tuh lagi diingetin, Bunda sayang, nggak apa-apa gitu. Gimana kalimatnya? Nggak apa-apa. Jadi kalau ada masalah, nggak apa-apa. Kayak diusapin gitu, nggak apa-apa. Kalau kehilangan, nanti ada gantinya. Nggak apa-apa. Kalau ada yang nyakitin hati, nggak apa-apa. Aku nggak akan nyakitin hati kamu, kata Allah. Manusia boleh menyakitimu, manusia boleh menghilangkan hidupnya darimu, tapi Allah tidak akan pernah pergi dari kita. Dan itu bisa kita rasakan ketika apa? Sholat. Maka yang pertama Bunda, sholat itu sumber ketenangan. Yang kedua, sholat itu sumber kebahagiaan. Sumber apa? Mau bahagia hidup? Sholat. Kenapa sholat sumber bahagia? Iya, karena nanti perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah apa? Sholat. Betul? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah salat. Baik salatnya, baik semua amalnya. Rusak salatnya, maka rusak semua amalnya. Makanya Bunda sayang, kalau mau lihat orang, sederhana ya, ini kalau mau lihat orang aja, kira-kira orang ini baik apa enggak, lihat salatnya. Bunda kalau mau nyari mantu buat anak kita, jangan lihat wajahnya. Wajah mah tergantung duit. Betul apa betul? Serius ya, sekarang mah yang ganteng tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek. Nu kasih henteu kumaha nu goreng beureunnya. Henteu ieu mah teu kitu. Nu ganteng tapi nggak ngasih kebahagiaan buat kita, ya buat apa? Betul nggak? Sholat. Orang kalau udah sholatnya baik itu,
dia menemukan kebahagiaan di situ. Maka bunda, punten ya, sebanyak apapun masalah kita, tapi bunda masih dikasih kesempatan sholat sama Allah, maka bunda masih mendapatkan kebahagiaan itu. Dan kadang disadari atau tidak, kita suka lupa kalau pas lagi diuji kita bisa dekat sama Allah. Itu nikmat atau bukan? Bunda fokusnya sama ujiannya aja. Kadang kita lupa sama kebahagiaan yang Allah kasih dengan kedekatan kita sama Allah. Betul? Makanya orang yang bisa sholat dengan baik tuh bahagia hatinya. Dan bunda bisa menemukan kebahagiaan dalam sholat. Dan ini janji dari Allah kepada kita. Makanya lihat panggilan adzan apa? Hayya 'alas shalah, terus hayya 'alal falah. Yang mau bahagia, mau sukses, mau berhasil, mau lapang, sholat. Orang yang sholat bukan hanya bahagia di dunia, tapi dia bahagia di akhirat. Bahkan membedakan antara orang yang hidup dengan orang yang mati apa? Sholat. Orang hidup masih bisa sholat, orang mati sudah tidak bisa. Makanya kalau ada orang hidup tapi nggak mau sholat, berarti tinggal disolatkan. Tuh 2, 3 disolat. Jadi kalau ada orang masih hidup tapi nggak mau sholat, tinggal diapain? Dan ternyata hidup kita hakikatnya hanya nunggu waktu sholat dan disolatkan. Itu aja. Mau bahagia? Mau bahagia? Jaga apa? Orang yang sholat pasti bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi ada orang yang sholat tapi kok rizkinya sedikit. Ada orang yang gak sholat tapi rizkinya banyak. Ada nggak yang nanya begitu? Ada nggak? Bunda sayang, ukuran kebahagiaan itu bukan ketika diberikan urusan dunia. Jadi bunda nggak bisa bilang gini, kalau ada orang yang kaya, bunda nggak bisa bilang dia dimuliakan sama Allah. Belum tentu. Ada orang yang miskin, bunda bilang begini, dia lagi dihinakan sama Allah. Belum tentu. Ukuran kemuliaan dalam pandangan Allah bukan karena harta banyak, bukan karena harta sedikit. Betul? Ada orang yang lagi viral, lagi populer, lagi disukai, belum tentu dimuliakan dalam pandangan Allah. Ada orang yang lagi dihina, dicibir, dicaci maki, lagi dijulitin se-Indonesia misalnya, lagi diomongin, belum tentu dia hina. Belum. Ukuran kemuliaan itu ketika hamba tersebut meningkatkan ketakwaannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih kaya, dengan kayanya jadi tambah dekat ke Allah, mulia. Kalau dengan miskinnya, dengan susahnya, jadi tambah dia dekat sama Allah, mulia. Kemuliaan hidupmu nggak diukur dari harta sedikit atau banyaknya. Betul? Tapi dilihat kedekatanmu sama Allah. Nggak dilihat tampangnya, nggak dilihat latar belakangnya, nggak dilihat keturunannya, nggak dilihat apa-apanya. Kalau dia nggak bertakwa, nggak mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian siapa? Orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Maka bunda sayang, jangan terlalu memuji seseorang dengan kebaikan yang nampak dalam pandangan kita, dan jangan juga menghina seseorang dengan kelakuan buruk yang nampak dalam pandangan kita. Kita tidak pernah tahu, mungkin orang ini punya amalan tersembunyi yang dia hanya tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Iya apa iya? Orang yang sholat bahagia. Kenapa? Karena dia punya kemesraan dengan Allah. Dan tidak ada waktu yang paling dekat kita sama Allah kecuali saat sholat, khususnya saat sujud. Makanya Nabi itu memerintahkan kepada kita untuk berlama-lama dalam sujud. Makin dia lama sujud, kemudian dia merasakan nikmatnya dalam sujud, maka dia adalah orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Dan orang itulah orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu,
Salat itu sumber ketenangan. 2, salat itu sumber kebahagiaan. 3, salat itu sumber kebaikan. Sumber apa? Kebaikan. Orang yang jaga salat, semoga Allah jaga dia dari perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Bunda, kalau pas sholat kan kita nggak mungkin bikin maksiat, betul nggak? Kalau pas sholat, kalau pas sholat, setelah sholat, nah ini nggak tahu tuh. Maka harusnya sholat itu mengantarkan kita jaga diri kita untuk berbuat keji dan berbuat mungkar, betul? Orang kalau suka sholat masa berbuat keji, kalau orang suka sholat masa berbuat munkar, kalau orang suka sholat masa berbuat buruk. Enggak, dia jaga. Ketika mau bikin maksiat, kita kan sholat. Mau bikin dosa, kita kan sholat. Mau bikin salah, kita kan sholat. Iya Ustadz, tapi kan manusia nggak lihat. Iya, tapi kan Allah lihat. Maka getaran itu akan dirasakan oleh orang yang jaga sholat. Maka mohon maaf ya, orang kalau masih hidup bisa sholat baik, tapi kalau orang masih hidup tapi nggak sholat, buat apa hidupnya? Makanya kata orang tua dulu tuh, ada nyanyi kan ya, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, walaupun 1000 tahun kalau tak sembahyang, hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Ada 5, baru 3. Sholat sumber ketenangan, sholat sumber kebahagiaan, sholat sumber kebaikan. Apalagi 2-nya, seperti apa menjalankannya, bagaimana agar sholat menjadi jawaban dari kesedihan kita. Insya Allah kita akan bahas di hari Selasa di Masjid As-Sofia. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga Allah berikan banyak kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf, salam buat keluarga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.